Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari turun lapang kami mengenai permakultur lahan pekarangan di Desa Kesek, Kecamatan Labeng. Di sini kami terdiri dari 5 anggota. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu bisa dimulai dari rekan-rekan saya, waktu dan tempat dipersilahkan. Yang pertama yaitu landowner wishlist, yaitu dari data diri landowner dengan nama Muhammad Akbar Maulana yang merupakan seorang mahasiswa sekaligus freelance yang beralamatkan di Jalan Flamboyan nomor 22 Desa Kesek, Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan. Karakteristik lahannya yaitu kondisi luas lahan 15 meter kali 20 meter atau 300 meter persegi dengan kondisi astronomis 7,16 lintang selatan sampai 112,7 bujur timur. Kondisi geografisnya yaitu jenis tanah grumusol dengan batas wilayah yang timur Desa Pangpong, selatan Selat Madura, barat Kecamatan Kamal, dan utara Desa Labang. Yang kedua yaitu landowner wishlist. Untuk tujuan pemanfaatan dan harapannya, yang pertama hobi dan kesenangan, yaitu memiliki taman yang lebih tertata dan terawat dengan rapi untuk memperindah area rumah, menanam berbagai jenis bunga di bagian pekarangan depan, namun lebih terfokuskan tanaman aglonema. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sehari-hari, menambah jenis sayur dapat dimanfaatkan secara pribadi, tetap menanam sayur, cabai, dan tomat, namun menambah sayuran hidroponik vertikal seperti sawi dan kangkung. Untuk yang ketiga, menambah nilai ekonomis, yaitu memiliki kebun buah yang dapat bernilai ekonomis, memfokuskan terhadap tanaman mangga, pepaya, kelengkeng, dan naga karena terdapat pengepul yang ingin membeli. Selanjutnya yaitu dari kondisi existing. Yang pertama yaitu jalan setapak, yang kedua jalan utama, kemudian ada beberapa bunga, ada bunga pot, pohon kecil, bunga liar, pohon berbuah, bunga, dan ada pengairan, dan juga yang terakhir bangunan rumah dari pemilik lahan. Selanjutnya yaitu untuk set analisis pada pola-pola mikro. Di sini ada matahari, kemudian ada angin, ada air, dan vegetasi. Nah, matahari pada lahan pekarangan ini memiliki intensitas penyinaran matahari yang cukup karena lahan berada di depan samping rumah dan cukup terbuka sehingga intensitas cahaya matahari yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan cahaya pada tanaman yang berada di lahan pekarangan tersebut. Kemudian ada angin. Angin di daerah pekarangan tersebut tidak cukup kencang karena berada di tengah pemukiman warga. Karena adanya angin yang tidak terlalu kencang ini membuat lahan pekarangan tidak terlalu membutuhkan banyak pagar sebagai pelindung terhadap tanaman yang rawan roboh. Kemudian ada air. Pada sekitar lahan pekarangan terdapat keran air yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air untuk tanaman di sekitar pekarangan. Lahan pekarangan juga merupakan lahan yang kering sehingga sangat membutuhkan air. Selanjutnya itu ada vegetasi. Pada lahan pekarangan terdapat tanaman liar yaitu rumput-rumputan. Ada beberapa pohon besar juga yang ada di pinggiran lahan pekarangan yaitu pohon jati dan bambu. Selanjutnya yaitu ada pola-pola mikro. Yang pertama ada iklim. Lahan pekarangan merupakan daerah yang dekat dengan pesisir pantai sehingga curah hujan akan lebih tinggi pada musim hujan dan akan lebih rendah pada musim kemarau. Kemudian kondisi udara di sekitar lahan pekarangan cukup terasa panas dan kering dekat dengan daerah pesisir pantai. Lahan pekarangan rumah dapat dikatakan wilayah lahan kering, tetapi di sekitar pekarangan sudah tersedia sumber pengairan yang berupa keran. Kemudian ada topografi. Bentuk lahan pekarangan rumah cukup datar sehingga memudahkan untuk melakukan berbagai aktivitas berkebun seperti menanam tanaman hias, buah-buahan, dan sayuran.
Selain itu, bentuk lahan pekarangan juga agak bergelombang, namun hal tersebut tidak mempengaruhi aktivitas yang akan dilakukan di pekarangan rumah, tetapi malah cocok jika digunakan untuk menanam tanaman yang menyukai drainase yang baik seperti bunga dan sayuran. Kemudian ada infrastruktur. Lahan pekarangan dekat dengan jalan sehingga cukup memudahkan dalam mengakses kebutuhan bahan baku dan pupuk serta hasil panen. Pada lahan pekarangan terdapat fasilitas pendukung seperti akses pengairan yang berupa keran untuk menyirami tanaman dan aliran listrik yang berasal dari rumah responden. Kemudian ada aktivitas manusia. Daerah sekitar lahan pekarangan dekat dengan pemukiman warga. Di sekitar lahan pekarangan tidak terdapat industri sehingga udara di sekitar lahan cukup bersih dan tidak ada polusi dari industri. Meskipun lahan pekarangan berada di dekat pemukiman, namun tidak ada hewan ternak sehingga keadaan tersebut dapat meminimalisir terjadinya kerusakan tanaman di lahan pekarangan. Selanjutnya untuk fungsional analisis, yang pertama untuk akses, jalan menuju rumah responden mudah namun jauh dari jalan utama desa. Yang selanjutnya untuk struktur existing, terdapat tempat duduk untuk bersantai seperti gambar di samping dengan menikmati keindahan pekarangan rumah. Selanjutnya untuk utilas dan layanan, terdapat akses pengairan berupa kran dan aliran listrik yang berasal dari rumah responden. Selanjutnya untuk peraturan dan pembatasan, yaitu tidak ada. Selanjutnya untuk penggunaan lahan sekitar rumah responden merupakan pemukiman dan tidak ada industri. Selanjutnya untuk potensi irigasi, terdapat akses air untuk melakukan pengairan pada tanaman. Selanjutnya untuk kebutuhan penggunaan, penataan ulang tanaman karena saat ini belum tertata dengan baik dan bertujuan untuk meningkatkan estetika tanaman dan tanaman dapat dijual sehingga bernilai ekonomis. Sehingga rekomendasi berdasarkan studi literatur, yang pertama untuk media tanam, berdasarkan penelitian oleh Mardila dan Pratiwi pada tahun 2021, jikapun masyarakat berminat untuk menanam sayuran tersebut, mereka terkendala oleh keterbatasan lahan, yaitu lahan pekarangan rumah yang sempit. Berdasarkan penelitian Junaidi et al. Pada tahun 2020, tanaman yang dapat dibudidayakan dalam sistem hidroponik adalah salah satunya tanaman sawi. Sehingga penerapan teknik tanam hidroponik secara vertikal untuk sayuran seperti sawi dan kangkung dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan budidaya konvensional. Selanjutnya yaitu rekomendasi untuk teknik pemupukan. Berdasarkan penelitian Hanafi et al. Tahun 2023, tanah gurmusol memiliki kandungan hara nitrogen yang rendah karena terjadi fiksasi atau penjerapan. Berdasarkan Marliani dan Walid tahun 2020, pembuatan lubang biopori dapat menjadi solusi teknologi ramah lingkungan untuk mengatasi ketersediaan air tanah dengan memanfaatkan sampah organik melalui lubang kecil. Berdasarkan Sudika et al. Tahun 2023, bahan organik dalam tanah dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk mengikat air, memperbaiki sifat kimia tanah seperti peningkatan kapasitas tukar kation atau KPK, kandungan unsur hara. Selanjutnya yaitu detail design development. Jadi di sini terbagi menjadi 4 zona. Untuk zona yang pertama yaitu dekat dengan rumah atau pekarangan rumah, di mana landowner memiliki keinginan untuk memiliki tanaman berbagai jenis bunga. Dan tanaman yang sudah ada yaitu melati, kenanga, anggrek, dan tanaman pot lainnya. Karena tanaman bunga ini memerlukan perawatan yang rutin, sehingga disarankan untuk berada di zona 1. Tanaman yang direkomendasikan yaitu tanaman aglonema karena berfungsi ganda, yakni menambah keindahan sekaligus menyerap CO2 dalam jumlah yang cukup banyak. Pada zona kedua yaitu kebun sayuran, di mana landowner berharap dapat menambah jenis sayuran untuk kebutuhan mereka pribadi. Tanaman cabai dan tomat dinilai sangat cocok karena penting dalam keperluan sehari-hari, di mana pembudidayaan tomat dan cabai memerlukan air yang cukup, sehingga tanaman ini direkomendasikan berada pada zona 2, di mana dekat dengan pengairan sekaligus mudah untuk akses pada landowner yang cukup dekat. Next. Nah, masuk pada zona ketiga yaitu kebun hidroponik,
di mana landowner berharap memiliki hidroponik untuk budidaya sayuran. Sayuran yang direkomendasikan ada 2, yaitu yang pertama sawi, karena tumbuh pada daerah yang memiliki pengairan yang cukup dengan karakteristik daerah kering. Dan kedua yaitu kangkung, di mana kangkung ini cepat tumbuh dan bisa dipanen dalam jangka waktu 25-30 hari. Dan juga kangkung tumbuh sepanjang tahun dan dapat dibudidayakan di dataran rendah pada suhu 30 derajat Celcius. Masuk pada zona keempat, yaitu zona perkebunan atau hutan buatan, di mana landowner berharap memiliki kebun yang bernilai ekonomis. Maka rekomendasi yang diberikan adalah menanam tanaman yang memiliki nilai ekonomis seperti buah naga, kelengkeng, pepaya, dan juga mangga. Untuk tanaman mangga dan kelengkeng dapat memberikan keteduhan pada pekarangan rumah, sedangkan buah naga yang tidak berdaun dengan sengaja ditanam bersebelahan dengan tanaman sayuran agar tanaman sayuran tidak kekurangan intensitas cahaya yang mengakibatkan penurunan hasil. Ya, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.